Pembahasan distribusi frekuensi. Kata distribusi berasal dari kata distribution yang berarti penyaluran, pembagian, atau pancaran. Jadi, secara mendasar, distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyaluran frekuensi, pembagian frekuensi, atau pancaran frekuensi. Sedangkan frekuensi sendiri juga berasal dari bahasa Inggris, frekuensi, yang berarti kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya. Dalam statistika, frekuensi berarti seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka atau bilangan berulang kali dalam deretan data angka tersebut. Pengertian distribusi frekuensi menurut para ahli. Yang pertama, dari Ridwan 2003, merupakan penyusunan sebuah data mulai dari yang terkecil hingga terbesar dengan membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Fungsi dari data yang masuk di dalam distribusi frekuensi yakni guna memudahkan data untuk penyajian, mudah dipahami, serta mudah dibaca sebagai informasi. Selain itu, data ini juga dipakai untuk perhitungan pada gambar statistik. Yang kedua, dari Hasan 2009, merupakan suatu susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kelompok tertentu pada suatu daftar. Adapun macam-macam distribusi frekuensi diantaranya, yang pertama, distribusi frekuensi kategori. Berikut adalah contoh distribusi frekuensi kategori. Yang kedua, distribusi frekuensi numerik. Berikut adalah contoh distribusi frekuensi numerik. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah yang pertama yaitu dengan mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Langkah yang kedua yaitu dengan mencari rank dengan rumus nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Berikutnya dengan menentukan jumlah kelas atau kelompok dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,322 log n, di mana log n di sini adalah jumlah sampel. Langkah berikutnya yaitu menghitung interval kelas dengan rumus I sama dengan rentang per jumlah kelas. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. 30 merupakan rank. Untuk jumlah kelas terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 kelas. Sedangkan untuk interval kelas yaitu 30 sampai 39, yang berarti interval kelas terdapat 10. Nilai yang berada di depan disebut dengan ujung bawah, sedangkan nilai yang berada di belakang disebut dengan ujung atas. Menentukan batas bawah, batas atas, dan titik tengah. Cara menentukan batas bawah yaitu dengan ujung bawah dikurangi 0,5, sedangkan untuk batas atas yaitu ujung atas ditambah 0,5. Sedangkan untuk mencari titik tengah terdapat dua cara. Yang pertama, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Cara yang kedua, ujung bawah relatif ditambah ujung atas relatif dibagi 2. 3. Bentuk-bentuk distribusi frekuensi. A. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang frekuensi setiap kelasnya dinyatakan dalam bentuk persen. Contohnya yaitu di tabel di bawah ini. Kelas pertama, interval kelas 22-34, frekuensinya 6. Kelas kedua, interval kelas 35-44, frekuensinya 8. Kelas ketiga, interval kelas 45-54, frekuensinya 11. Kelas keempat, interval kelas 55-64, frekuensinya 14. Kelas kelima, interval kelas 65-74, frekuensinya 12. Kelas ke-6, 75-84, frekuensinya 8. Kelas ke-7, interval kelas 85-94, frekuensinya 6. Dan jumlah total seluruh frekuensinya yaitu 65. Kemudian kita cari distribusi frekuensi relatif untuk tabel di atas, yaitu dengan membagi jumlah frekuensi tiap kelas, kemudian dibagi jumlah frekuensi seluruh kelas. Frekuensi relatif kelas pertama yaitu 6 dibagi 65 kali 100% sama dengan 9,2%. Frekuensi relatif kelas kedua 8 dibagi 65 kali 100%, 12,3%.
Frekuensi relatif kelas ketiga 11 bagi 65 kali 100% sama dengan 17%. Frekuensi relatif kelas keempat 14 bagi 65 kali 100% sama dengan 22%. Frekuensi relatif kelas ke-5 12 bagi 65 kali 100% sama dengan 18%. B. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi nilai dengan cara menambahkan atau mengurangi nilai frekuensi satu demi satu. Distribusi frekuensi kumulatif dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi kurang dari dan distribusi lebih dari. Bisa dilihat contoh tabel di bawah ini. Kelas pertama, nilai kurang dari 25, frekuensi kumulatifnya 0, nilai lebih dari 25, frekuensi kumulatifnya 65. Kelas kedua, nilai kurang dari 34, frekuensi kumulatifnya 6, nilai lebih dari 34, frekuensi kumulatifnya 59. Kelas ketiga, nilai kurang dari 44, frekuensi kumulatifnya 14. Di sini saya akan memberikan soal-soal atau membahas soal-soal tentang frekuensi relatif. Di sini saya sudah memiliki nilai-nilai dari yang kemudian kita akan menentukan. Yang pertama adalah array, jangkauan atau R, banyak kelas atau K, interval kelas, tabel frekuensi, dan menentukan limit bawah dan limit atas dari tabel frekuensi tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang array. Array adalah urutan dari nilai-nilai yang ada di atas tadi atau yang di soal. Kemudian kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling bawah. Di sini 42, 45, 48, 48 dan seterusnya sampai angka 76. Kemudian kita akan membahas tentang jangkauan. Jangkauan atau R menggunakan rumus nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kita lihat dari array tersebut, kita akan mengetahui tentang angka terkecilnya sama angka terbesarnya. 76 min 42 sama dengan hasilnya adalah 34. Kemudian kita akan membahas tentang banyak kelas. Banyak kelas menggunakan rumus 1 ditambah 3,32 log n, yang dimana log n ini adalah jangkauan atau R yang ada di soal sebelumnya. Maka rumusnya akan menjadi 1 ditambah 3,322 dikali log 34, maka hasilnya akan menjadi 6,05 dan dibulatkan menjadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang interval kelas, di mana interval kelas ini menggunakan rumus range dibagi banyak kelas. Range di sini angkanya adalah 34 dan banyak kelas di sini adalah 36, yang mana rumusnya akan menjadi 34 dibagi 6 sama dengan 5,67, kemudian dibulatkan menjadi angka 6. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel frekuensi. Tabel frekuensi ini adalah diambil dari banyaknya frekuensi dari nilai-nilai yang ada di soal tersebut. Maka cara membacanya ini adalah 42 sampai 48, nilai frekuensinya adalah 5. 49 sampai 54, nilai frekuensinya adalah 5. 55 sampai 60 memiliki nilai frekuensi sebanyak 8. 61 sampai 66 memiliki nilai frekuensi sebanyak 5. 67 sampai 72 memiliki nilai frekuensi sebanyak 1. 73 sampai 76 memiliki nilai frekuensi sebanyak 1, yang mana dijumlahkan nilai frekuensi tersebut adalah 25. Kemudian kita akan menentukan limit atas dan limit bawah dari suatu interval kelas. Ya, di sini saya sudah mengambil contoh kelas ketiga 55 sampai 60. Limit bawahnya akan menjadi 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. Kemudian limit atasnya menjadi 60 ditambah 0,5 sama dengan 60,5. Kemudian kita akan satu lagi kelas kelima. Yang kelas kelima adalah 67 sampai 72. Maka 67 dikurangi 0,5 sama dengan 66,5. Limit atasnya adalah 72 ditambah 0,5 sama dengan 72.
Perkenalkan, nama saya Vivi Nurhidayati dari kelompok 12 Statistika. Nomor NIM saya 2300121120056. Di sini saya akan menjelaskan tentang histogram dan menjelaskan tentang beberapa contoh soal histogram. Histogram adalah grafik yang menggambarkan distribusi dari data yang berupa deretan batang sama lebar yang berdampingan, yang tingginya menggambarkan banyaknya data untuk berbagai selang nilai, atau biasa disebut dengan diagram batang. Penggunaan histogram yaitu 1. Memberikan informasi ukuran, pemusatan, dan penyebaran data secara ringkas. 2. Mengenali pola umum sebaran. 3. Mengidentifikasi keberadaan data yang kurang wajar dan ekstrim. Cara membuat histogram yaitu 1. Susun selang-selang nilai yang sama lebar dan meliputi seluruh nilai data yang dimiliki. 2. Hitung banyaknya amatan yang tercakup dalam masing-masing selang. 3. Pada sumbu mendatar, tandai untuk setiap batas selang nilai. 4. Pada setiap selang nilai, gambarkan batang yang tingginya sesuai dengan frekuensinya. Berikut adalah contoh histogram. Berikut adalah contoh soal histogram. Buatlah bentuk histogram dari tabel di atas. Tabel di atas kita buat menjadi bentuk histogram seperti pada gambar, sesuai dengan data tabel di atas. Contoh soal selanjutnya adalah buatlah histogram dari tabel frekuensi berikut. Setelah mendapat data dari tabel frekuensi seperti pada gambar, lalu kita buat menjadi histogram. Menjadi histogram seperti ini, sesuai dengan data frekuensi yang diperoleh. Perkenalkan, nama saya Najla Martiza dari kelompok 12 Statistika dengan nomor NIM 230101211 375. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang poligon dan menjelaskan beberapa contoh soal tentang poligon. Grafik poligon adalah grafik yang dapat ditemukan dalam bidang kartesian, di mana dua variabel terkait dan titik-titik yang ditandai di antara keduanya bergabung untuk membentuk garis kontinu dan tidak teratur. Grafik poligon ini memiliki tujuan yang sama dengan histogram. Poligon memiliki bentuk garis lurus yang menghubungkan jumlah frekuensi skor untuk data tunggal atau titik tengah kelas interval untuk data kelompok. Adapun fungsi dari poligon yaitu untuk mengidentifikasikan perubahan yang diderita oleh suatu fenomena dalam periode waktu tertentu atau dalam kaitannya dengan fenomena lain yang dikenal dengan frekuensi. Berikut merupakan contoh soal poligon frekuensi. Perhatikan data bobot badan sapi PO yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Bobot badan, data seperti ini, frekuensi. Sebelum menentukan poligon frekuensinya, kita tentukan dahulu histogramnya. Poligon frekuensi dapat diperoleh dengan menghubungkan titik tengah dari puncak dari histogram. Jadi seperti ini. OGIF. Penjelasan OGIF adalah distribusi frekuensi kumulatif dapat digambarkan satu diagram dengan menempatkan nilai-nilai tepi kelas pada sumbu mendatar atau sumbu X dan nilai-nilai frekuensi kumulatif pada sumbu tegak atau sumbu Y. Jika titik-titik yang merupakan pasangan frekuensi kumulatif tersebut kita hubungkan dengan garis, diagram garis yang terjadi disebut poligon frekuensi kumulatif. Apabila poligon frekuensi kumulatif ini dihaluskan, diperoleh suatu kurva yang disebut kurva frekuensi kumulatif atau OGIF. OGIF dibedakan menjadi dua, yaitu OGIF positif yang disusun berdasarkan distribusi kumulatif kurang dari, dan OGIF negatif yang disusun berdasarkan distribusi kumulatif lebih dari. Contoh soal OGIF. Hasil nilai statistika sebagai berikut. Buatlah OGIF positif dari data di atas. Penjelasan dari soal tersebut adalah, yang pertama, kita harus mencari batas atas, yaitu ini batas atas ditambah 0,5 menjadi batas atasnya 75,5
80,5, 85,5, 90,5, 95,5, dan yang terakhir 100,5. Mencari frekuensi kumulatif kurang dari nilai 75, frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 2. Dan nilai 80 memiliki frekuensi kumulatif kurang dari 6, yaitu dari 2 tambah 4. Nilai 85 memiliki frekuensi kumulatif kurang dari 18. 90 mempunyai nilai frekuensi kumulatif kurang dari 31. Nilai 95 mempunyai nilai frekuensi kumulatif kurang dari 37. Dan yang terakhir, 100 mempunyai nilai frekuensi kumulatif kurang dari 40. Bentuk kurva oki positifnya seperti berikut, di mana sumbu dekatnya kita tuliskan frekuensi kumulatif kurang dari, dan sumbu mendatarnya kita tuliskan nilai dari batas atasnya. Di mana 75,5 mempunyai frekuensi 2, 80,5 mempunyai frekuensi 6, 85,5 mempunyai frekuensi 18, 90,5 mempunyai frekuensi 31, 95,5 mempunyai frekuensi 37, dan 100,5 mempunyai frekuensi 40. Setelah ini lalu kita tarik garis. Jadi seperti ini kurva oki positifnya. Contoh soal kedua. Hasil nilai statistika sebagai berikut. Buatlah oki negatif dari data di atas. Pembahasannya, kita mencari batas bawahnya terlebih dahulu, yaitu dari nilai ini dikurangi 0,5. Jadi batas bawah 71 sampai 75 adalah 70,5, begitu seterusnya. 75,5, 80,5, 85,5, 90,5, dan yang terakhir 95,5. Frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu dari bawah 3, 9, dari 3 plus 6, 22, 34, 38, dan 40. Kurva oki negatifnya seperti berikut, di mana sumbu tegaknya kita tuliskan frekuensi kumulatif lebih dari, dan sumbu mendatarnya kita tuliskan nilai dari batas bawahnya. Yang pertama-tama, 70,5 memiliki frekuensi 40, 75,5 mempunyai frekuensi 38, 80,5 mempunyai frekuensi 34, 85,5 mempunyai frekuensi 22, 90,5 mempunyai frekuensi 9, dan yang terakhir 95,5 mempunyai frekuensi 3. Setelah ini tinggal kita tarik garis. Jadi seperti ini bentuk kurva oki negatifnya. Itu adalah pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.